Hamba-hamba Allah. Saudara-saudara, Allah mengasihi dan memelihara semua orang yang mentaati dan melayani Dia. Dengarkanlah kisah-kisah nyata berikut ini sambil melihat gambar-gambar yang terdapat dalam buku yang berwarna kuning. Bukalah halaman berikutnya pada waktu saudara mendengar musik. Gambar 1. Sebuah keluarga pergi menyelamatkan diri dari kelaparan. Allah menciptakan semua orang, tetapi mereka melawan Dia. Kemudian Allah memilih bangsa Israel supaya manusia mengenal dan menyembah Dia. Tetapi kadang-kadang bangsa Israel berontak juga melawan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah memberikan peperangan dan kelaparan kepada bangsa Israel untuk mereka kembali kepada Allah. Ada sebuah keluarga yang mengambil keputusan untuk pergi menyelamatkan diri ke tanah Moab untuk mencari makanan. Selama 10 tahun mereka tinggal di tanah asing itu. Ayah mereka meninggal di sana. Kedua anak laki-laki mereka menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Tidak lama kemudian, kedua anak laki-laki itu meninggal. Sehingga tinggallah seorang ibu dengan kedua menantu perempuan di tanah asing itu. Gambar 2. Naomi dan Ruth kembali ke Israel. Ibu dari keluarga itu bernama Naomi. Nama kedua perempuan Moab menantu ibu tersebut adalah Ruth dan Orpa. Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Israel. Ruth dan Orpa ikut dalam perjalanan kembali bersama-sama dengan dia. Kemudian Naomi berkata kepada mereka, "Kembalilah, pulanglah anak-anakku. Mengapa engkau ingin bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan mempunyai anak laki-laki lagi yang dapat dijadikan suamimu. Allah telah memusuhi aku." Lalu Orpa mencium Naomi dan kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Ruth tetap tidak mau berpisah dengan Naomi dan berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemanapun engkau pergi, kesanalah aku akan pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku." Jadi Ruth pergi bersama-sama Naomi ke Betlehem di tanah Israel. Gambar 3. Ruth berada di ladang yang sedang dituai. Naomi dan Ruth sangat miskin. Ruth berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal." Ia pergi ke ladang tempat para pekerja sedang menuai jelai.
Pemilik ladang itu adalah seorang laki-laki bernama Boas. Boas menanyakan kepada pekerjanya tentang perempuan asing yang berada di ladangnya. Mereka berkata, "Dia adalah seorang perempuan Moab yang datang bersama-sama Naomi." Boas mendengar bahwa ia berlaku sangat baik terhadap ibu mertuanya. Ia memperhatikan bahwa Rut mau bekerja keras. Karena itu Boas berkata kepada Rut, "Tetaplah dekat dengan pekerja-pekerjaku sampai mereka selesai menuai seluruh hasil ladangku." Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya agar tidak mengganggu Rut, bahkan agar mereka sengaja meninggalkan bulir-bulir jelai supaya Rut dapat mengumpulkannya. Pada malam harinya, Rut menceritakan kepada Naomi tentang kebaikan Boas. Naomi berkata, "Kiranya Allah memberkati dia. Dia adalah kerabat dekat kita." Gambar 4. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Di Israel, apabila seorang laki-laki meninggal, kerabat terdekatnya harus menikah dengan istri dari laki-laki yang meninggal itu. Suatu hari Naomi berkata kepada Rut, "Aku harus mencarikan seorang suami bagimu, sehingga engkau memiliki sebuah keluarga sendiri. Boas adalah kerabat terdekat keluarga kita. Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu, mandilah dan kenakanlah pakaianmu yang paling baik. Lalu pergilah ke tempat pengirikannya. Perhatikanlah di mana ia berbaring, dan sesudah ia tertidur lelap, berbaringlah dekat kakinya." Rut melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Naomi. Ketika Boas terjaga dari tidurnya dan mengetahui bahwa Rut berada dekat kakinya, ia mengetahui bahwa Rut mau menikah dengan dia. Karena itu Boas berkata dengan Rut, "Rut, aku akan melakukan apa yang engkau inginkan, karena setiap orang mengetahui bahwa engkau adalah seorang perempuan yang baik." Gambar 5. Boas dan tua-tua kota Betlehem. Boas memanggil 10 orang tua-tua untuk berkumpul di pintu gerbang kota Betlehem. Ada anggota kerabat keluarga yang lain yang berhak pertama-tama menikahi Rut. Tetapi semua setuju bahwa Boas yang harus menikah dengan Rut. Dan untuk mengesahkan persetujuan, kerabat itu memberikan salah satu kasutnya kepada Boas. Ini adalah kebiasaan di Israel. Maka Boas mengambil Rut sebagai istrinya. Mereka dianugerahi seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Obed. Kemudian, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Allah. Dia telah memberikan seorang cucu yang akan memelihara engkau. Menantumu mengasihi engkau. Bagimu ia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki." Saudara-saudara, Rut sangat bersukacita karena ia melayani Allah dan umatnya. Dan Obed menjadi kakek Nabi Daud, Raja Israel. Gambar 6.
Maryam, dan malaikat Allah. Beberapa generasi kemudian setelah Rut, Allah memilih seorang perempuan lain untuk melayani dia. Namanya Maryam. Ia berasal dari keluarga Rut. Maryam adalah seorang dara yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, seorang malaikat Allah datang kepada Maryam. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maryam, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Isa Al-Masih." Maryam berkata kepada malaikat itu, "Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu mengandunglah Maryam karena Rohul Kudus dari Allah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Gambar 7. Hana berdoa kepada Allah. Suatu waktu di tanah Israel ada seorang perempuan bernama Hana. Suaminya mengasihi dia. Tetapi Hana tidak merasa bahagia karena dia tidak dapat melahirkan anak bagi suaminya. Setiap tahun mereka pergi ke bait Allah di Silo. Mereka membawa persembahan dan mempersembahkannya kepada Allah. Hana masuk ke dalam rumah Allah dan berkata, "Ya Allah, jika engkau mengingat aku dan memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya." Bibirnya bergerak-gerak pada waktu ia berbicara kepada Allah, tetapi tidak mengeluarkan suara. Imam Eli melihatnya dan mengira bahwa Hana sedang mabuk. Tetapi Allah mendengar doa Hana, dan beberapa waktu kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Gambar 8. Samuel kecil tinggal di bait Allah. Pada waktu Samuel masih kecil sekali, Hana menyerahkannya kepada Allah. Ia membawa Samuel ke Silo agar hidup bersama dengan Imam Eli. Imam Eli mengajar Samuel bagaimana melayani Allah. Imam Eli mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka adalah imam-imam, tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Karena itu Allah tidak lagi berbicara kepada bangsa Israel melalui perantaraan Eli selaku imam. Suatu malam Samuel berbaring dan tertidur di dalam bait Allah. Tiba-tiba Allah memanggil namanya. Samuel segera berlari kepada Eli dan berkata, "Aku di sini, Bapa. Apakah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau. Pergilah dan tidurlah kembali." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli menyadari bahwa tentulah Allah yang memanggil Samuel. Maka Imam Eli memberitahu Samuel untuk menjawab kepada Allah dengan berkata, "Berbicaralah Allah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Allah berbicara kepada Samuel beberapa kali, dan ia menjadi imam yang besar di Israel.
9. Samuel berdoa untuk Israel. Allah menghukum kedua anak Eli yang jahat. Mereka terbunuh dalam peperangan dan Israel dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Selama lebih dari 20 tahun, orang-orang Filistin memerintah atas Israel. Kemudian Samuel berkata kepada bangsa Israel, "Jika engkau menjauhkan dirimu dari Allah-Allah asing, atau berharap berhala, dan menyerahkan dirimu kepada Allah, Allah nenek moyangmu, dan hanya beribadah kepada Dia, maka Ia akan melepaskan kamu dari kekuasaan orang-orang Filistin." Orang-orang Israel taat kepada Samuel. Mereka berkumpul pada sebuah tempat. Kemudian Samuel mempersembahkan kurban kepada Allah dan berdoa untuk Israel. Tetapi Allah mengirimkan guntur yang keras sekali ke atas mereka, sehingga orang-orang Filistin lari ketakutan dan orang-orang Israel mengalahkan mereka semua. Gambar 10. Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Allah adalah raja bangsa Israel yang sebenarnya, dan Samuel memimpin bangsa Israel atas nama Allah. Tetapi orang-orang Israel menginginkan seorang manusia menjadi raja mereka, karena suku-suku bangsa yang lain memiliki seorang raja. Samuel merasa sedih pada waktu ia mendengar hal itu. Tetapi Allah berkata kepadanya, "Bukan engkau yang mereka tolak sebagai raja, tetapi akulah yang mereka tolak. Dengarkanlah perkataan bangsa itu, dan angkatlah bagi mereka seorang raja." Ada seorang anak muda bernama Saul. Ia berperawakan tinggi dan tampan mukanya. Suatu hari Saul datang mengunjungi Samuel. Ketika Samuel melihat dia, Allah berkata kepada Samuel, "Inilah orangnya, ia akan memerintah atas umatku." Maka Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ia menuangkan minyak itu ke atas kepala Saul. Ini merupakan tanda bahwa Saul dipilih menjadi raja. Selama 40 tahun, Saul memerintah sebagai raja atas bangsa Israel. Gambar 11. Saul merobek jubah Samuel. Orang-orang Amalek adalah orang-orang yang sangat jahat yang mencelakakan Israel. Karena itu Samuel berkata kepada Raja Saul, "Dengarkanlah pesan dari Allah. Bunuhlah orang-orang Amalek dan hancurkanlah segala sesuatu milik mereka." Allah menolong Saul dan tentaranya mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi mereka tidak mentaati Allah. Mereka tidak mau menumpas segala milik orang Amalek, melainkan hanya binatang yang buruk dan tidak berharga saja, dengan maksud untuk korban persembahan kepada Allah. Dan mereka juga tidak membunuh raja orang Amalek. Kemudian Samuel berkata kepada Saul, "Karena engkau telah menolak perintah Allah, ia juga telah menolak engkau sebagai raja." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang jubah Samuel, sehingga jubah itu terkoyak. Maka Samuel berkata, "Allah telah mengoyakkan kerajaan Israel ini daripadamu, dan ia telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Saudara-saudara, Saul memberikan persembahan kepada Allah, tetapi ia tidak taat kepada Allah. Samuel taat dan melayani Allah sepanjang hidupnya. Mana yang lebih baik?
taat kepada Allah atau melakukan hal-hal yang rohani tetapi tidak taat kepada Allah. Gambar 12. Isa Al-Masih di dalam bait Allah. Lama setelah Samuel hidup, seorang anak laki-laki yang bernama Isa Al-Masih hidup di Israel. Ibunya bernama Maryam, tetapi ia tidak mempunyai bapa, oleh karena ia adalah lahir dari Rohul Kudus. Ia adalah penjelmaan Allah sendiri. Ketika Isa Al-Masih berumur 12 tahun, ia pergi ke Yerusalem bersama dengan Maryam dan Yusuf. Di Yerusalem, Maryam dan Yusuf kehilangan Isa Al-Masih, sehingga mereka mencari dia. Setelah 3 hari mereka menemukan Isa Al-Masih di bait Allah. Ia sedang berbicara tentang Allah dengan para guru agama. Maryam berkata kepadanya, "Kami telah cemas mencari engkau." Tetapi Isa Al-Masih berkata, "Aku harus berada di dalam bait Allah." Pada waktu itu, Isa Al-Masih masih kanak-kanak, seperti Samuel, tetapi ia mengetahui bahwa ia harus datang untuk melayani Allah. Isa Al-Masih datang untuk memimpin semua orang kembali kepada Allah, karena Allah adalah Raja yang benar dan pemimpin semua orang. Gambar 13. Daud gembala yang gagah berani. Saul adalah raja Israel yang pertama, tetapi tidak mentaati Allah. Karena itu Allah meninggalkan Saul dan tidak lagi menolong dia. Ada seorang muda yang bernama Daud. Ia menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Ia percaya kepada Allah yang hidup. Ia tidak takut menghadapi bahaya. Suatu hari, seekor singa membawa salah satu dombanya. Daud membunuh singa itu dan menyelamatkan dombanya. Ia dapat memainkan musik yang indah sekali dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Daud menjadi contoh kehidupan yang diinginkan Allah bagi semua orang. Karena itu, Allah memilih menjadi raja menggantikan Saul. Gambar 14. Daud dan seorang raksasa. Terjadilah peperangan antara orang-orang Filistin dan Israel. Orang-orang Filistin memiliki seorang raksasa yang bernama Goliat. Ia berseru kepada orang-orang Israel dan berkata, "Pilihlah seseorang, jika ia dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami." Orang-orang Israel takut terhadap Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani melawan dia. Daud yang masih muda berkata, "Siapakah orang Filistin itu yang tidak tahu siapa Allah? Ia tidak boleh berlaku demikian terhadap barisan tentara Allah yang hidup." Daud tidak takut kepadanya. Allah sanggup menolong dia membunuh raksasa itu. Daud membawa umbannya. Ia melontarkan batu tepat mengenai kepalanya. Goliat jatuh terjerembab ke tanah dan Daud berlari menghampirinya. Ia mengambil pedang milik Goliat sendiri dan memenggal kepalanya. Dengan demikian,
tentara Israel dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Gambar 15. Saul mencoba untuk membunuh Daud. Pada mulanya Saul senang dengan Daud karena ia menyelamatkan Israel. Orang-orang Israel mengasihi Daud. Ia menjadi prajurit dan pemimpin yang besar. Tetapi kemudian Saul menjadi iri terhadap Daud. Ia bermaksud untuk membunuh Daud. Suatu hari Daud bermain musik untuk Saul dengan kecapinya. Roh jahat datang merasuk Saul. Ia mengambil tombaknya dan melemparkannya kepada Daud. Tetapi tombak itu tidak mengenai Daud, melainkan tertancap di dinding. Sesudah itu Saul berulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Yonatan, anak laki-laki Saul, dan banyak orang-orang Israel menolong Daud. Tetapi ia tetap harus menyelamatkan diri ke padang gurun untuk menghindarkan diri dari Saul. Gambar 16. Daud membiarkan Saul hidup. Saul dan tentaranya pergi untuk menangkap Daud di padang gurun. Suatu malam, ketika Saul dan tentaranya sedang tidur, Daud dan temannya yang bernama Abisai merangkak masuk ke dalam kemah Saul. Abisai ingin membunuh raja yang sedang tertidur itu. Tetapi Daud mencegahnya. Ia berkata, Allah akan menghukum orang yang membahayakan raja yang dipilihnya. Daud mengambil tombak dan kendi air dari sisi sebelah kepala Saul. Pada waktu mereka telah keluar dari kemah, berseru-serulah Daud dengan suara yang keras membangunkan orang-orang itu. Daud berkata, Engkau tidak menjaga tuanmu. Lihatlah, bukankah ini adalah tombak raja? Daud berkata kepada Saul, sama seperti aku telah membiarkan nyawamu berharga pada hari ini, hendaklah Allah juga memelihara nyawaku. Maka Saul berhenti berusaha untuk membunuh Daud. Gambar 17. Daud diangkat menjadi raja. Orang-orang Filistin kembali menyerang Israel. Raja Saul dan Yonatan terbunuh dalam peperangan. Kemudian, orang-orang mengangkat Daud menjadi raja Israel. Ia membangun istananya di kota Yerusalem. Allah berkata kepada Daud, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau sedang menggembalakan domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku akan membuat engkau besar seperti orang-orang besar di bumi ini. Allah menjadikan Daud sebagai orang besar dan memberikan kepadanya kuasa untuk mengalahkan semua musuh Israel. Gambar 18. Daud dan Batseba. Suatu hari Daud sedang berjalan-jalan di atas atap istananya.
ia melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi. Daud mengingini dia. Nama perempuan itu ialah Batsheba. Ia adalah istri Uria, dan Uria adalah tentara Daud. Pada waktu itu, Uria sedang pergi berperang melawan musuh-musuh Israel. Lalu Daud mengirim pesan kepada pemimpin pasukannya. Ia memerintahkan pemimpin pasukan itu agar menempatkan Uria sedemikian rupa sehingga Uria mati terbunuh dalam peperangan. Lalu Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya sendiri. Tetapi apa yang telah diperbuat Daud ini tidak berkenan di hadapan Allah. Anak sulung dari Daud dan Batsheba meninggal, dan Daud meminta agar Tuhan mengampuni dia atas kejahatan yang telah dilakukannya. Gambar 19. Bait Allah. Daud berdosa kepada Allah. Namun demikian ia mengasihi Allah dan ingin melayani Dia. Ia ingin mendirikan sebuah bait Allah yang sangat besar untuk menyembah Allah. Tetapi Allah berkata, "Bukan engkau yang akan membangun rumah untukku, karena engkau telah membunuh begitu banyak orang. Engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ia akan bernama Sulaiman. Dialah yang akan mendirikan bait bagiku. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya sampai selama-lamanya." Daud mempersiapkan banyak hal untuk keperluan pembangunan bait Allah sebelum ia meninggal. Tetapi Nabi Sulaimanlah yang mendirikannya. Bait Allah itu sangat indah. Ia mendirikannya diperlukan waktu 7 tahun. Orang-orang Israel menyembah Allah di dalam bait Allah di Yerusalem selama beratus-ratus tahun, dan mereka tidak pernah melupakan bahwa Daud adalah raja mereka yang terbesar. Gambar 20. Isa Al-Masih datang ke Yerusalem. Kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Daud, Isa Al-Masih dilahirkan dalam keluarga Daud. Ia lahir dari seorang anak dara bernama Maryam. Isa Al-Masih adalah hamba Allah yang terbesar. Ia mengajarkan orang-orang tentang kebenaran Allah. Ia mengadakan mujizat-mujizat dengan kuasa Allah. Saul dan Nabi Daud dan kita semua telah berdosa, tetapi Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Suatu hari ia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Orang-orang berseru kepadanya, "Yang terbesar bagi anak Daud, keagungan dan kehormatan bagi dia yang datang dalam nama Allah." Karena orang-orang melihat Isa Al-Masih lebih besar daripada Daud. Ia adalah raja di atas segala raja di muka bumi ini. Gambar 21. Burung-burung membawa makanan untuk Elia. Setelah Daud dan Sulaiman, beberapa raja lain memerintah di Israel. Salah seorang raja bernama Ahab. Ia mempunyai istri yang jahat yang bernama Isabel. Ia membunuh banyak pengikut Allah, dan ia memaksa bangsa Israel untuk beribadah kepada dewa Baal. Elia adalah nabi Allah yang besar.
Ia pergi kepada Ahab dan berkata, "Dalam kuasa Allah Israel yang hidup, tidak akan ada hujan selama 3 tahun mendatang." Maka Allah memberikan kelaparan yang besar di tanah Israel. Namun Allah memelihara Elia hambanya itu. Ia menyuruh Elia pergi ke sebuah sungai yang bernama Kerit. Di sana ia dapat mengambil air minum dari sungai tersebut. Dan setiap hari burung-burung membawa makanan untuk Elia. Gambar 22. Elia dan api dari Allah. Pada tahun kelaparan yang ketiga, Elia memanggil Ahab dan semua orang Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Ia berkata kepada mereka, "Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal adalah Allah, silahkan ikuti dia." Orang-orang membunuh seekor lembu jantan sebagai korban persembahan kepada Baal. Kemudian Elia berkata kepada para nabi Baal itu, "Panggillah Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan Allah." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah yang benar." Sepanjang hari nabi-nabi Baal itu memanggil Allah mereka. Mereka menari-nari di sekeliling mezbah korban persembahan mereka dan menoreh-noreh atau melukai diri mereka sendiri dengan pisau. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Pada petang hari, Elia mempersiapkan korban persembahannya. Ia menyiramnya dengan air sampai basah sekali. Kemudian ia berdoa kepada Allah, lalu tiba-tiba turunlah api dari langit, membakar habis korban persembahan, bahkan airnya pun juga. Maka semua orang berseru, "Tuhan, dialah Allah." Gambar 23. Elia terangkat ke surga. Elia membunuh nabi-nabi Baal itu karena mereka begitu jahat. Kemudian Isabel mengancam akan membunuh Elia. Elia menjadi takut. Karena itu ia pergi menyelamatkan diri ke padang gurun. Di sana Allah menemui Elia sehingga Elia tidak takut lagi. Ia melanjutkan mengajar orang-orang agar beribadah kepada Allah. Ia memilih Elisa untuk menolong dia. Suatu hari pada waktu mereka berjalan bersama-sama, tiba-tiba datanglah sebuah kereta berapi dan kuda-kuda berapi di antara mereka. Allah membawa Elia naik ke surga disertai angin badai, dan Elisa tidak melihat dia lagi. Gambar 24. Elia bersama dengan Isa Al-Masih dan Musa. Pada masa Isa Al-Masih hidup, yaitu 700 tahun kemudian, Elia kembali ke bumi. Suatu hari ia kelihatan bersama dengan Isa Al-Masih di atas sebuah bukit. Musa, seorang nabi yang besar yang hidup sebelum Elia, kelihatan bersama-sama dengan mereka juga. 3 orang sahabat Isa Al-Masih melihat mereka semua bersinar-sinar dalam kemuliaan Allah. Kemudian Allah sendiri berkata dari surga, "Inilah kekasihku, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, Allah dan semua orang besar di Israel mengarahkan kita kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih datang untuk melayani semua orang.
Ia mati sebagai kurban untuk menebus kita dari dosa, dan ia bangkit dari kematian untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, percayalah kepadanya, dan temukanlah juga kehidupan yang kekal.